Dari Om Fik 3695, kalau kena stop loss, apakah kita yang salah analisa atau memang harga yang terlalu kuat? Interesting, Om Fik 3695. Apakah stop loss itu salah? Apa kalau kita kena stop loss itu salah? Well, tergantung. Landasan benar dan salah itu opo? Iya kan? Benar atau salah atas dasar apa? Ada yang bilang juga gini, ya pokok pak, kalau profit, yes benar berarti. Kalau loss, yo salah. Oke, kalau punya sudut pandang kayak gitu loh ya. Kalau landasan berpikir profit, yes bener, loss berarti salah. Kalau landasan berpikirnya kayak gitu, market kita tahu, kita nggak bisa nebak 100% benar all the time. Kita nggak bisa. Kita tahu ya, market itu nggak bisa diprediksi 100% akurat. Well, nggak bisa. Kecuali kalian baru kemarin sore belajar trading. Bagi kalian yang sudah bertahun-tahun, you will know it. Gerakan market itu nggak bisa diprediksi 100% benar. Nah, kalau diri kita punya sudut pandang, kalau profit is benar, loss berarti salah. Nah, artinya satu, oke, ketika cuan, ketika profit bisa besar, oke, happy, that's it, jebret gitu. Di waktu itu profit besar di waktu itu gitu loh. Nah, problemnya ini, kita kan nggak mau cuan besar profit hanya di awal saja toh. Iya toh? Kita kan maunya kalau bisa profit itu long term, begitu toh. Nah, problemnya jika kita merasa ingin selalu benar di market, nggak pakai SL misalnya. Kalau analisa kita salah, floating profit kita itu minusnya banyak teman-teman. Dari pengalamanku ya, lumayan banyak. Kalau nggak mau salah di market ya, gitu. Nahan floating bisa berbulan-bulan, tahun bahkan. Dan dari yang sudah aku alami, profit besar di awal tadi itu habis juga. Jadi stop loss itu menurut pendapat saya, jadi stop loss itu adalah batasan di mana aku mengakui bahwa analisaku nggak sesuai dengan market. Aku batasi risiko, oke, done. Move on ke trade yang lain. Karena dari pengalaman teman-teman ya sharing juga kan di forum Discord itu. Kalau kita punya posisi, kita tahan minus, otak kita analisa nggak fresh gitu. Ya dari perspektifku ya kalau loss sudah terhitung loss ketika SL, oke, SL. Memulai dari hal yang fresh lagi dah. Kalau mau nge-trade fresh lagi. Oke, kanvas kosong, analisanya apa bla bla bla. Jadi tanpa terbebani plottingan minus yang lalu. Nah, poinnya kan, jadi kita nggak mau hanya cuan di awal tok. Jadi statement ini bagiku kurang. Kalau profit bener, kalau loss salah, bagiku kurang lengkap. Bagiku yang sedikit lebih lengkap adalah kalau profit long term berarti benar. Kalau long termnya remuk, hanya profit di awal tok, bagiku salah. Nah, profit long term bisa saja dalam jangka pendek sehari atau seminggu bisa saja minus, bisa saja SL konsekutif. Tapi kalau long term dapat duit, bagiku bener. Kalau di awal tok cuane, long term remuk, kelihatan profit besar-besar kan, gitu, secara individual. Cuman kalau long termnya remuk, bagiku salah. Nah, kita sedikit ke sini ya. Kita lihat ini. Nah, trader itu bagiku dibagi dua. Trader yang punya trading plan dan trader yang nggak punya trading plan. Entry ini random, nggak punya data. Trader dengan trading plan bisa profit? Bisa. Apakah bisa loss? Bisa juga. Nah, ini yang unik. Trader dengan trading plan, kalau profit itu profit yang sudah direncanakan, tahu kalau profit berapa, dan yang terbaik adalah bisa diulangi karena terencana. Cara ngulanginya ya wis, nggak mati aja pola yang
terjadi di market. Bisa salah? Tentu. Nah, unik ya. Kalau trader punya trading plan dan dia loss, dia nggak bingung. Karena loss pun sudah terencana. Minusnya berapa, dia sudah tahu bahkan sebelum dia entry. Nggak bingung, oke, kalau loss segini. So, what's next? Cari sinyal lagi di internet, cari sinyal lagi, next setup gitu kan. Nah, problemnya trader yang nggak punya trading plan, no trading plan. Apakah trader nggak punya trading plan anti random gitu? Bisa profit? Oh tentu bisa. Bisa profit besar? Oh bisa, cuan besar. Bisa sekali, bisa sekali. Cuman kalau sudah cuan besar, what's next? Karena entry ini nggak terencana, somehow random, sulit diulangi. Lo nggak ada data kok. Kalaupun entry profit, dalam running profitnya ya ragu-ragu juga. Ketika profit, keliquid gitu, oke, ke TP jebret. Nextnya bisa profit lagi nggak ya? Oh ya. Nah ini yang kampret. Ingat, Dewi Fortuna, keberuntungan kan nggak selalu ada di pihak kita toh. Meskipun kelihatan profit besar, cuan besar di awal, belum selalu bisa beruntung kan dalam satu trade. Pertanyaannya, kalau loss, namanya aja nggak punya trading plan, nggak punya rencana kok. Kalaupun dihitung pun kan hanya beberapa tok. Kepala panas sedikit, hot, pencet 100 lot gitu. Iya kalau profit, kalau remuk, ya remuk. Biasanya remuknya besar. So, jadi apakah stop loss itu artinya salah? Menurut pemikiranku, ya jangan dipercaya dulu aku. Sebelum kalian riset sendiri, lihat dari pengalaman kalian sendiri ya toh. Aku nggak mau doktrin. Oke. Dalam satu setup, satu entryan, stop loss bisa saja salah analisa. Karena salah analisa ke SL gitu. Dalam satu setup itu bisa saja ya wes, harga kena SL, analisaku salah gitu. Cuman jika dengan SL itu mencegah loss yang lebih besar lagi di situ, setup itu, bagiku why not? Bagiku analisa tren naik tiba-tiba turun, ya wis, kalau aku SL, kenapa mempertahankan sesuatu setup yang sudah nggak valid, ya kan? Contoh, oke, ini tren naik, teori umum ngebuy, ya oke ngebuy. No, tren tiba-tiba turun, nggak ada yang tahu. Tapi tren naik kan sudah nggak valid kan? Kenapa dipertahankan? Jika alasan entry ini karena tren naik, iya kan? Berarti kan sudah nggak valid. Kalau aku nggak akan aku pertahankan. Lebih baik SL. Kalau aku, oke, analisa salah. Cuman dalam konteks trading yang lebih besar, bisa menyelamatkan bagiku. Mungkin kalian pernah dengar quote ini. Ini kutipan dari kalau nggak salah Soros. Kurang lebih kayak gini. Bukan perkara bener atau salah. Bukan perkara bener atau salah. Tapi kalau salah kehilangan duit berapa, kalau bener dapat duit berapa. Tinggal dihitung kan sumnya kan.